sampai hari ini di tahun 2023. Ada perubahan besar di sana sebenarnya. Setiap angkatan ternyata mereka memiliki perbedaan signifikan. Saya masih ingat di 2009 ketika kami memberikan tugas, mereka berkumpul bersama dalam bentuk kelompok-kelompok, tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang minta. Mereka berusaha memecahkan soalnya atau permasalahan yang diberikan itu secara bersama-sama. Tapi saat ini karena dunia sudah semakin kecil, teknologi semakin mudah, yang mereka lakukan adalah salah satu orang mereka suruh karena dianggap pintar mengerjakan. Kemudian satu malam mereka berkumpul di satu tempat, difoto hasil tugasnya itu, kemudian di-share di WhatsApp grup mereka, sehingga yang lainnya tinggal tidak perlu datang ke kampus, tidak perlu berkumpul, mereka sudah dapat solusi dari permasalahan yang diberikan oleh dosen. Demikian mudahnya sebenarnya, walaupun secara kaidah menuntut ilmu tidak dibenarkan, karena seharusnya mereka mengerjakan sendiri, tapi secara jama'i mereka mengerjakan satu orang saja perwakilan, kemudian jama'i tinggal kopas saja. Tapi menurut mereka itulah yang jalan yang mereka tempuh, yang mereka pilih. Sumbu pendek tadi itu balik lagi. Mereka lebih memilih jalan pintas, karena yang ini pun ternyata mereka menganggap sebagai tekanan hidup mereka, sehingga mereka menempuh jalan pintas. Yang kami rasakan perbedaannya hanya dalam waktu kurang lebih 10 tahunan yang ada di kampus-kampus kita. Apalagi sekarang kalau disuruh bikin essay, saya sudah meragukan essay-nya ini memang hasil mereka. Kemarin kami memberikan tugas semester yang baru saja berakhir, jadi ITS ini baru 1 pekan yang lalu UAS. Itu kami memberikan tugas, tolong buatkan program yang bisa begini begitu menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Hanya dalam waktu kurang dari 2 hari mereka bisa mengumpulkan, tapi ketika ditanyai, loh Mas Mbak kok bisa begini programnya, garis yang ini, perintah ini itu mengeksekusi apa ya? Tidak ada satupun yang mengerti. Karena apa? ChatGPT. Dia tinggal ngomong saja ke gadgetnya, tolong bikinkan program demikian, maka source code-nya dibuatkan oleh ChatGPT-nya dengan secepat itu. Itu pun masih dianggap sebagai tekanan jiwa, tekanan hidup, sakit. Jadi ada perubahan menurut kami dari sisi pengajar itu, ada perubahan yang demikian drastis, sehingga yang sebelumnya kami menganggap kalau kita dulu harus komputer aja harus antri, kemudian dibatasi waktunya karena komputernya terbatas, kami harus membuat program itu dengan abstrak karena komputernya masih antri. Kami harus ngira-ngira, oh kalau ini begini, maka nanti kalau dieksekusi hasilnya begitu, kemudian nanti dan seterusnya. Mudah-mudahan ini kalau dikerjakan, dimasukkan ke komputer, dieksekusi, maka dia berfungsi sesuai dengan yang diinginkan. Theoretically, begitu di enter di komputernya, di run, ternyata error. Zaman dulu, 10 tahun yang lalu. Sekarang tinggal bilang saja ke ChatGPT, maka digaransi program itu akan jalan di komputernya. Itu pun masih dianggap sebagai tekanan hidup mereka. Jadi sebenarnya begitu besar tantangan bagi seorang mahasiswa di zaman kekinian untuk bersekolah, untuk menuntut ilmu, yang kelak itu sebenarnya keahlian buat mereka sendiri untuk berkarir di bidangnya masing-masing. Oleh sebab itu masih banyak sebenarnya lelah yang lainnya, tapi tidak akan kami bahas secara detail. Kami menasihati kepada mahasiswa kami, Mas, Mbak sekalian, kalau sudah capek, istirahat, jangan begadang. Karena Rasulullah SAW itu tidak suka kalau tidak ada lagi urusan setelah sholat isya, ya sudah tidur saja. Karena memang demikianlah sunnahnya. Kalau tidak ada urusan lagi yang mendesak sehingga perlu begadang itu setelah sholat isya berakhir, silahkan tidur. Nanti setelah tidur bangun kira-kira dini hari sepertiga malam, jam 2 atau jam 1 atau jam 3. Nah setelah itu sholat malam 2 rakaat diakhiri dengan witir. Setelah itu garap lagi, kerjakan lagi, baca lagi,
tugasnya diselesaikan lagi sampai subuh, sholat subuh, kemudian bersiap untuk kuliah, kemudian kuliah seperti biasa. Besok begitu lagi, tapi dicicil. Jangan tugasnya hari ini dikumpul, subuh tadi dikerjakan, pasti hasilnya tidak baik gitu. Tapi begitulah mahasiswa kita yang sehari-hari kami temui. Nah, oleh sebab itu caranya istirahat seperti itu nomor satu. Kedua, sering-seringlah telepon kedua orang tuamu, karena bagaimanapun suaranya ibunda kita ini, suaranya ayahanda kita ini ditelepon itu, pertama beliau itu senang, kedua suaranya itu menenteramkan hati kita, membuat kita bisa istirahat sejenak, ngobrol dengan bapak ibu masing-masing di kampung. Saya bilang, teleponlah mereka. Berapa lama sih, berapa banyak sih, paling pulsanya cuma habis sekian dan sekian. Apalagi telepon pakai WhatsApp kan, ya anak-anak kita juga soal pulsa tidak jadi masalah. Teleponlah mereka beliau setiap hari setelah selesai mengerjakan capek kuliah, teleponlah mereka sekedar 5-10 menit setiap hari kalau bisa. Jangan tunggu tanggal tua saja baru telepon. Kalau ada perlunya, teleponlah mereka. Kemudian yang ketiga, sholatlah tepat pada waktunya. Kalau usahakan ke masjid, kalau tidak ya di musola-musola yang ada di sekitar kampus, di Aster. Karena bagaimanapun sholat itu kalau kita kemerungsung, kalau kita tergesa-gesa, kalau kita terdesak oleh sesuatu, kita bisa beristirahat. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada Bilal, wahai Bilal, kumandangkanlah azan karena istirahatkan aku dengan sholat. Begitu sabda Rasulullah SAW. Nah, mahasiswa kita ini seringkali justru itu yang luput. Seringkali kalau sholat itu menjelang sholat duhur menjelang asar, sholat asar menjelang maghrib dengan alasan, Pak tugasnya masih banyak nih Pak. Padahal sebenarnya mereka sudah, kami itu kalau menyusun jadwal itu sudah kami sesuaikan waktunya, sehingga selesainya perkuliahan itu kira-kira menjelang waktu sholat atau baru saja adzan, karena pergeseran waktu ya, waktu sholat kita ini bergeser terus mulai dari Januari sampai Desember, tidak berada di waktu yang sama, tapi kan pergeserannya sekitar 30-40 menit saja dari waktu awal, kemudian dia balik lagi. Nah itu sudah kami, jadi tidak mungkin selesai perkuliahan itu bablas sampai menjelang waktu sholat berikutnya, tidak mungkin. Lagi pula di ITS tuh waktu kuliah tuh hanya nabrak waktu zuhur sama kena waktu asar saja, jadi tidak ada lagi perkuliahan di malam hari, itu tidak ada, sehingga tidak mungkin mereka terlambat di sholat maghrib maupun sholat isya sampai ketinggalan, tidak mungkin. Itu pun masih banyak yang sholatnya mepet-mepet terus tidak tumakninah gitu kalau sholat, karena sebentar lagi sudah mau adzan begitu. Bahkan kami saksikan sendiri bahwa ada yang masih sholat, adzan sudah berkumandang untuk waktu yang berikutnya. Subhanallah. Saya pikir ternyata mahasiswa ini menciptakan kesibukannya sendiri, tekanan jiwanya sendiri, karena menunda waktu, menumpuk-numpuk pekerjaan. Nah, kalau sholat saja tidak sempat, apalagi yang keempat. Saya nasihatkan kepada mahasiswa saya, dan tentunya ini nasihat juga para ulama kita, berdekat-dekatlah dengan Al-Quran. Cobalah sisakan waktu, jangan sisakan waktu, tapi memang kalimat itu yang kami pakai, karena kalau misalnya kalimat itu yang kami pakai. Sisakanlah waktu habis sholat, zikir sebentar, kemudian kira-kira tambahlah 5-10 menit untuk membaca Al-Quran. Habis sholat duhur 5-10 menit baca Quran, kemudian sholat asar demikian juga. Toh kalaupun kuliah terlambat 5 menit 10 menit, mudah-mudahan dosennya juga masih mengizinkan masuk ke kelasnya, kecuali kalau misalnya ada waktu kuis atau ujian lainnya. Artinya bisa. Dan kami juga nggak mungkin setiap kali masuk kelas kuis gitu kan. Kuis itu ujian tertulis pendek begitu ya. Tidak mungkin, karena ngoreksinya juga capek gitu. Jadi kalau biasanya
tugas kuis itu hanya diberikan pada waktu-waktu tertentu saja, tidak sepanjang pertemuan. Intinya ada 4 resep di situ sebenarnya agar mahasiswa kita ini bisa lepas dari tekanan batinnya, tekanan jiwanya, ketergesa-gesaannya, sehingga pada akhir harinya mereka bisa benar-benar beristirahat sehingga siap untuk hari berikutnya. Pertama tadi itu jangan menunda waktu tidur, begadang. Nah repotnya kafe di sekitar kampus ITS itu justru hidup setelah sholat isya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ke kampus ITS atau mungkin di sekitar sini, UNESA mungkin mirip ya, tapi saya tidak tahu kalau di sini. Kami itu pulang jam 8, itu kafe sepeda motor udah mulai jejer-jejer. Tapi besoknya kami pulang lebih malam lagi, katakanlah jam 10, jam 11, itu lebih ramai lagi. Dan puncaknya kayak tadi kami berangkat ini sebelum subuh, itu malah anak-anak mahasiswa kami kira gitu ya, karena hari ini mereka ini banyak-banyaknya yang mudik karena memang sudah selesai UAS. Itu malah tidak ke masjid karena mendengar azan kemudian langsung ke masjid untuk sholat subuh, tapi malah tetap di tempatnya masing-masing tadi itu. Wa ya'udzubillah, semoga anak-anak kita ini segera diberi petunjuk oleh Allah sehingga mereka bergegas ketika mendengar suara adzan. Kedua, cara melepas lelah adalah dengan menelpon orang tuanya masing-masing. Tentunya sebagian besar dari mahasiswa ini orang tuanya masih lengkap. Kemudian yang ketiga, sholat tepat pada waktunya, dan tentunya ke masjid lebih utama. Yang keempat, berdekat-dekat dengan Al-Quran, sering membaca Al-Quran. Dan ini adalah 4 resep yang kami berikan kepada mahasiswa kami. Mudah-mudahan mereka semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ide, dari keinginan, dari terbetik hasrat untuk mengakhiri hidupnya dengan cepat. Karena sungguhnya pertolongan Allah itu lebih cepat daripada doa-doa kita ini, jika tentunya kita berdekat-dekat dengan Allah. Karena Allah Maha tahu segala sesuatu, tidak ada beban di dunia ini yang diberikan kepada kita melainkan hanya di dalam batas kemampuan kita. Jadi tidak pernah Allah memberikan beban di luar batas kemampuan, kecuali karena perbuatan kita sendiri yang menyebabkan dia menjadi beban yang seolah-olah berat. Coba bayangkan misalnya ada 7 dosen, semuanya memberikan tugas, tapi karena ditunda-tunda akhirnya semuanya numpuk pada hari yang sama. Ada 2 atau 3 dosen, batas deadline-nya pengumpulan tugasnya di hari yang sama. Tekanan yang seperti ini diulang lagi karena dia senang menunda-nundanya. Akibatnya jadi tekanan hidup, belum lagi temannya nagih utangnya misalnya pada waktu yang bersamaan, sehingga tambah lagi tekanannya. Nah yang seperti ini yang kami seringkali nasihatkan kepada mahasiswa kami untuk tidak menunda-nunda, sehingga pada waktu yang bersamaan ternyata beban itu datang kepadanya. Demikian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah yang dapat kami berikan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Tentunya ada gerakan mahasiswa yang mungkin kami bisa sampaikan pada pagi hari ini, yang mungkin juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti menyampaikan kepada putra-putrinya yang mungkin masih sekolah atau berkuliah. Ada gerakan bahwa ayo sama-sama memperhatikan temannya yang senang menyendiri, nomor 1. Nomor 2, menjadi teman yang saling mendengarkan gitu, yang tidak ngember gitu, tapi dia mendengarkan keluh kesah temannya. Gerakan sudah deh kamu ngomong saja kepada saya mau mendengarkan, tapi saya mungkin tidak bisa memberikan nasihat. Nah, gerakan ini yang sedang kami coba di kampus, supaya mereka yang senang menyendiri ini tidak seolah menjadi sendirian di kampus, tidak ada yang membantu, tidak ada yang peduli, sehingga bebannya ditanggung sendirian, sehingga terbetiklah hasrat untuk mengakhiri hidupnya lebih cepat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah melindungi keluarga kita semua, menjaga keluarga kita semua dari mara bahaya, dari niat untuk bunuh diri,
Semoga Allah menyehatkan keluarga kita fisik dan psikisnya, dan memudahkan para urusannya keseharian, sehingga kita semua dapat mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kami akhiri, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.